Dan yang paling bebas berkomentar tuh yang di pinggir lapang nih. Oke, Namanya betul. kan masih Belum main ya. Belum main tuh. Netizen. Itu bullyingnya luar biasa. Itu bisa dilaporkan ke Komnas HAM. Tapi mungkin kalau internal tuh hampir semua tensinya itu kenapa bisa kayak jadi gitu tuh? Menjaga harga diri dan harga sepatu. Jadi ketum ini kalau pakai sepatu lokal. Dan Lokal. jelek, itu ngegolin. Ngegolin. Tapi kalau pakai sepatu yang merek internasional, Mahal katanya. katanya. Saya nggak tahu juga ya. Ya betul. Gitu. Beli second. Dengan Parents United ini bukan hanya sekedar main bola saja. Betul. Jadi hanya itu sangat kecil lah ya manfaatnya gitu. Tapi ada manfaat lebih apa? Kita bisa selain hanya main bola, mungkin secara bisnis bisa bertumbuh, ya. Secara bisnis bisa bertumbuh. Betul. Mungkin profesional, yang profesional juga mungkin bisa lebih banyak linknya dan lain sebagainya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Yai, yaitu ruang ngobrol tanpa batas, tempat ide ketemu cerita dan cerita ketemu makna. Ambil posisi ternyamanmu. Alhamdulillah nih, di season episode selanjutnya kita sudah kedatangan komunitas, itu sudah terlihat berjersinya, bajunya ya. Udah kelihatan tuh, apalagi warnanya cerah ya. Ini adalah komunitas bola yang sangat aktif sekali di sekitaran ya Bandung Raya, tapi ini base-nya masih deket-deket ya tempat podcast kita. Oke, sebelum kita menanyakan komunitas apa, nanti kita akan tanya dulu nih, ada siapa saja sih yang hadir hari ini. Kita kedatangan yang pertama nih. Kalau dari lihat umur, wah sudah tidak perlu ditanyakan. Boleh dong kenalan dulu dengan ini Om atau Akang? Silakan kenalan dulu dong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semua ya. Perkenalkan, saya Sony dari komunitas Parents United. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua untuk periode sekarang. Semoga bisa membawa kebaikan buat semua. Itu aja. Tuh, sudah cocok kan dari segi umur, bahasanya sudah tertata. Beda dengan saya dong, masih muda 17. Yang sampingnya nih bertetanggaan, boleh dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Peri. Di Parents United FC saya ditunjuk sebagai sekretaris, atau biasa kalau ketua saya bilang sekjen gitu. Dan saya sebagai sekretaris di sini, semoga tidak selamanya. Dan semoga memberikan kemajuan untuk Parents United FC khususnya, dan mungkin untuk dunia sepak bola, minimal untuk Bandung Raya lah. Gitu. Amin. Oke, tadi Ketua Umum Pak Sony, terus sampingnya Sekjen yaitu Pak Peri nih, samping saya nih sebagai apa? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Kang Dud, saya Kang Jaka ya, biasa dipanggil juga Mang Jack. Kebetulan di Parent rangkap jabatan kayaknya. Rangkap jabatan. Saya di bagian peralatan, mempersiapkan segala sesuatu untuk baik itu match maupun away atau home. Saya persiapan untuk peralatan semua. Juga kebetulan rangkap jabatannya di asisten coach. Betul, asisten coachnya Pak Asep Semprong. Oke. Begitu Kang Dut. Oke. Terima kasih. Tadi sudah ada Pak Sony, Pak Peri, dan Pak Jaka, dan saya Dude Helembang. Saya bukan Dude Helena tapi Dude Helembang. Sama, kebetulan saya juga dipercaya member dan pengurus juga ya, sama sebagai keanggotaan. Banyak sebenarnya tadi sudah ada bocoran, ternyata tadi nama komunitas ini adalah Parent United. Sudah terbongkar nih ya nama komunitasnya. Tapi kita ingin mendengarkan kira-kira momen krusial pada saat itu
terbentuknya Parent United ini ya, kira-kira gara-gara apa nih? Apakah sering ketemu main bola lawan dengan lawan atau ketemu di mana? Boleh diceritakan dong krusialnya seperti apa, momen krusialnya sampai terbentuk si Parent United ini. Oke. Baik, awalnya sebenarnya kita hanya mengantar anak untuk latihan. Waktu itu masih namanya Football Plus ya, sekitaran tahun 2014 2015 lah. Gitu. Awalnya itu karena lihat ternyata yang nganter nggak hanya ibu-ibu muda ya. Ternyata bapak-bapak juga Ternyata ya. bapak-bapaknya semangat. Entah itu karena semangat nganter anaknya atau banyak mahmud ya gitu. Mama muda. Atau banyak pengangguran gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, awalnya dari situ kita lihat kok banyak gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dibentuklah, kita pertama main beberapa orang, mungkin ada satu tim. Lama-kelamaan termasuk pelatih Football Plus yang sekarang Inspire itu ikut juga. Bahkan adminnya juga beberapa yang ikut. Nah, itu awalnya. Akhirnya kita bentuk walaupun itu masih informal ya. Masih belum secara resmi ya, tapi kita terjadwal ya, tiap minggu, 1 minggu sekali itu pasti ada main. Termasuk juga alhamdulillah berkah waktu itu justru udah bisa friendly match sama tim malah dari luar. Pertama dari Singapura, keren. kemudian dari Malaysia, dan akhirnya bergulir dengan tim-tim sekitaran, alhamdulillah. Nah itu, dan kemudian karena 2018 saya pindah ke kota lain. Nah justru ternyata masih berjalan. Akhirnya ketemu lagi karena saya pindah lagi nih ceritanya. Nah, ada penerusnya, bahkan lebih baik dari yang dulu. Gitu. Itu dulu sekilas infonya. Berarti awalnya itu karena parent ini base-nya itu di tempat latihan anak ya. Betul. SSB. Jadi pelatihan anak SSB, dan terlihatnya kebanyakan bapak-bapak, ternyata tercetuslah ide bahwa yuk kita bikin komunitas atau klub main bola para orang tua lah ya. Terus bisa nggak diceritakan apakah emang parent itu kan orang tua, apakah ada filosofi lain selain Parent United itu ada nggak? Karena atau hanya biar keren aja lah gitu. Awalnya orang tua. Awalnya orang tua, tapi fluktuatif ya, ada yang datang, ada yang berhalangan, ada yang pindah dan lain sebagainya, sehingga kita membuka untuk member lain. Nah itu justru terjadi di katakanlah orde barunya gitu. Orde baru, Orde lama. Bener lah, kayak pemerintahan lah ya. Nah orde barunya justru lebih. Nah tapi akhirnya berkolaborasi nih, orde baru sama orde lama masuk lagi, gabung lagi. Nah itu justru banyak ide atau inisiatif dari yang baru-baru. Itu yang membuat Parents United sampai sekarang insya Allah bertambah membersnya, bertambah kegiatannya gitu. Ini menarik nih. Jadi pergabungan antara pengurus yang lama dengan yang baru lah ya. Tapi ini menarik bahwa kalau saya sih lihat-lihat bahwa kalau komunitas bola ya komunitas, karena kan yang namanya komunitas itu tidak terarah dengan ketentuan lah ya. Dan tadi terdengar ada ketua umum, ada sekjen, ada bagian peralatan, ada bagian keanggotaan, terus ada bagian yang lain, terus ada korwil dan lain-lain. Kenapa sampai terbentuk jadinya kayak organisasi gitu? Itu idenya seperti apa dan terbentuknya seperti apa? Boleh. Kang Sekjen. Sekjen ya. Yang jawab biar. Kang Ferry. Silakan Kang Sekjen, Kang Ferry. Jadi Parents United FC ini tuh memang secara sejarah dibentuk itu tahun 2014. Nah, kita sudah beberapa tahun belakangan membuat konsep dan memikirkan bahwa semakin parents ini terlihat ternyata semakin kesini semakin besar. Member memang member fluktuatif, tapi dengan fluktuatifnya itu malah lebih banyak yang masuk, yang datang.
memang awalnya Parents ini adalah kumpulan dari orang tua SSB yang dulunya Football Plus. Sekarang ini yang berubah nama menjadi Inspire. Oh, Inspire. Academy Inspire gitu. Tapi si Parents United ini membuka diri sehingga bukan hanya parents dari orang tua SSB aja, tapi kalangan-kalangan di luar SSB pun ikut bergabung. Gitu. Nah, karena latar belakangnya banyak banyak individu-individu yang masuk. Nah, sehingga alangkah bagusnya kalau seandainya parents ini dibikin lebih baik untuk lebih terorganisir. Makanya kita bikin organisasi. Nah, organisasi ini secara keorganisasian itu terbentuk tahun 2025. Kemarin. Masih baru lah ya. Masih baru. Secara keorganisasian. Secara keorganisasian itu masih baru. Yang jelas bukan organisasi terlarang. Gitu. Oke. Janganlah ya, ini bapak-bapak bahaya. Jadi kalau secara organisasi itu kita masih baru lah kalau secara organisasi. Tapi kalau secara parentsnya itu sendiri memang sudah 2014 lah ya. 10 tahunan lebih ya, 11 tahun. 11 tahun mungkin ya. 11 tahun gitu. Nah, udah itulah. beger lah sebenarnya. Jadi memang banyak latar belakang juga kenapa Parents United FC ini tuh dibikin struktur organisasi gitu. Itu mungkin dasarnya dulu lah ya permulaan. Gitu. Berarti terbentuknya kalau awalnya Parent itu 2014 jadi organisasi bola itu 2025. Betul. Boleh dong, kan ini yang hadirnya ada yang nggak hadir nih. Kira-kira ada bagian apa saja atau ada yang lebih tinggi penasehat atau apa, boleh dong biar teman-teman penonton tuh tahu oh ternyata di organisasi Parent United itu ada ketua umum, ada apa, boleh dong ceritain ada apa, ada siapa aja sih di bidang apa gitu. Ya, secara struktur organisasi ya ada ketua, ada sekjen. Berarti ketua umum Kang Sony, sekjen Kang Peri, terus ada bendahara. Bendahara itu siapa? Bendahara itu Pak Gunawan. Gunawan. Sayang hari ini nggak bisa hadir. Ada coachnya juga. Coach. Pak Asep Sempro. Pak Asep Sempro. Terus, ada di atas Dewan Penasehat atau Dewan Penasehat ada. Ada siapa saja? Ada Pak Simon. Gitu, termasuk juga Pak Asep merangkap juga. Gajinya 2 berarti. Sudah main gaji, nih kayaknya uang kasnya banyak nih ya. Gitu. Terus ada bidang tadi Kang Jaka tuh bidang peralatan. Sama siapa aja? Saya dibantu oleh Pak Acik, ada Pak Buyuk di sana juga standby, kemudian Pak Doan, kemudian juga apa lagi ya? Sponsorship juga ada. Sponsorship siapa? Pak Madi sama Pak Andaru. Pak Andaru ya. Pak Andaru. Ada juga Aasani itu di bidang bendahara. Sama mengcover ya, mengcover. Pokoknya kalau mau jajan deketin aja. Jadi kalau nggak ada Pak Gunawan ke Pasani lah ya. Betul. Dan paling rajin bilang panci ya kalau nggak salah ya. Banci. Panci. Bukan panci ya. Apa sih panci itu sih khasnya? Kalau di komunitas lain mungkin HTM, atau udunan. Kalau di Parent mungkin iuran untuk bayar lapang ya. Kalau di Parent mungkin kita ketelahnya panci. Panci. Betul. Jadi HTM tuh panci lah ya. Ada lagi yang belum disebutkan? Keanggotaan tuh saya sama Pak An. Terus kita terbagi korwil juga. Betul, ada korwil. Mungkin ada lagi ya beberapa pengurus ya. Makanya pengurus kalau pengen disebutkan hadir di sini. Tadi sudah ada bendahara, artinya terorganisir lah ya. Ada pembagian tugas. Terus kira-kira dari sekarang, dari orde lama dan orde baru, siapa sih yang paling dituakan gitu di Parent United tuh? Kira-kira Pak Sekjen harusnya yang ngejawab nih pura-pura. Kalau secara umur mungkin. Secara umur nih. Kalau secara umur memang ketua umum yang paling tua. Di Parent United ini tidak ada yang lebih tua dari ketua umum Pak Sony. Ada loh. Temannya beliau lebih tua loh. Pak Simon? Enggak, yang basis. Kang Noy ya. Ya, beda bulan juga. Cuma dia member baru ya. New member.
Tapi kelihatan. kalau dari selain umur apa nih yang paling senior lah ya? Oke, kalau dari struktur organisasi itu ada bidang penasehat. Oh, Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini adalah Pasimon atau biasa kita sebutnya itu ada wali kelas. Wali kelas. Wali kelas. Walau sebenarnya seangkatan dengan beliau juga sih sama ketum. Terus Pak Asep. Pak Asep. Maksudnya seangkatan orde lamanya. Orde lamanya. Itu Pak Asep Semprong. Itu Nah, itu penasehat. juga orde Itu lama. Orde lama tuh. Itu ya ya kita memposisikan beliau-beliau ini sebagai bidang Sesepuh lah, penasehat lah gitu. Walaupun memang kita ini memang tidak layak untuk dinasehati kan. Bedegong lah nya. Pada degong gitu. Untung we bararagernya. Marawa karep sorangan lah. Gitu. Padahal saya yang paling kalem lah gitu. Oh iya, makanya mungkin memilih beliau jadi ketua biar kalem terlihatnya Ya, ya. betul. Cuman nggak tahu aslinya seperti Ya. apa. Terus kalau secara divisi mungkin saya melengkapi tadi. Ya. Jadi secara divisi itu ada ketua, wakil ketua memang tidak ada wakil ketua kita ya. Gitu. Tidak organisasi tidak supaya tidak gemuk aja gitu. Jadi ada ketua, sekretaris bendahara, terus ada divisi keorganisasian. Kalau di perusahaan SDM lah ya SDM. yang mengurus kedisiplinan para member gini ya gitu. Walaupun kadang memang SDM-nya sendiri kurang Ya, disiplin. wajar lah mungkin sudah berumur lah. Ada dua siapa yang kurang disiplin? Ada dua tuh. Nah, nanti kita bahas nih, ada nih yang bedegong ada di Peren. Karena ternyata dia merangkap jabatan juga. Om Aan itu. Oh, oke. Katanya sih info ini gosipnya dia merangkap jadi ketua UTI sedunia. Oh, Gitu. Ukti. Oh, apa tuh Ukti? Nah, nanti tanya Bahaya ini. Ini harus dipertanyaan nih. Tolong Ukti. sensor bahaya ini. Ini. Ah, Oke, lanjut. Terus ada divisi peralatan yang mengurus peralatan atau tiga itu divisi coach kepelatihan mungkin ya. Terus ada divisi P3K. P3K. Oke, P3K. P3K itu di lebur dengan peralatan. Itu. Terus yang berikutnya itu ada divisi sponsorship dan bisnis Sponsorship gitu. dan bisnis. Karena kenapa kita ada divisi itu kok parents fun football kok ada divisi Bisnis. sponsor dan bisnis sih? Oh, Kok jauh Kenapa? banget gitu kan? Nah, itulah memang uniknya kita mencoba menjadi organisasi atau klub fun football yang out of the box Oke. gitu. Karena memang arahnya bukan hanya sekedar main bola saja. Gitu. Dan kenapa sih ada P3K? Gitu ya. Kenapa ada P3K? Karena ini harus digarisbawahi teman-teman semua. Karena di Parents United ini kalangan umurnya adalah high risk. Ya, high risk. Ada yang tidak bisa main bola, kenapa? Alasannya asam uratnya kambuh. Oh. Kenapa nggak main bola nih hari ini? Karena kolesterolnya naik. Gitu. Jadi mohon maaf jadi. Wajar. Ya, makanya silakan teman-teman di luaran yang memang punya spesialis di kesehatan ingin bergabung dengan Feren, banyak pasien yang akan nanti. Welcome itu ya untuk bagian Tapi dengan kesehatan kita ketentuan umur di atas 35 tahun ya. Idealnya ya, idealnya. Idealnya. Kecuali kalau yang di bawah ya pastinya dikekesek gitu ya. Terus saya gitu enggak ya. Oke, jadi sudah tertata dan terorganisir dari segi safety-nya, teridentifikasi dan terbentuklah si sebuah organisasi dan urutan bidang-bidang ya sudah dibentuk dan kebutuhan seperti itu. Oke, tadi kan terdengar awalnya dari parent karena mengantarkan orang tua. Terus tadi terdengar ada juga mengantarkan anak. Oh, mengantarkan anak. Mengantarkan anak terlihat seperti banyak yang bapak-bapak nongkrong ya. Terus terbentuklah seperti itu. Ah, sekarang apakah membernya tetap para orang tua yang anaknya latihan di situ atau tidak? Karena fluktuatif ya itu ada awalnya banyaknya orang tua, tapi ternyata yang suhobi itu di luar orang tua itu ternyata banyak dan berminat lah ingin gabung. Akhirnya kita terbuka, silakan aja, yang penting
bisa menyalurkan hobinya, bisa berkomitmen dengan organisasinya gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah banyak juga selain orang tua yang nganter dari luar juga banyak gitu. Dan kita sekarang mungkin kita udah mulai membuat konsep supaya nanti lebih banyak gitu. Nanti ujung-ujungnya mungkin karena tadi disebutkan sama Pak Sekjen ada bisnis sama sponsorshipnya, mungkin ke arah sana. Oke. Gitu. Jadi nanti mungkin ada program lanjutan lah ya, Betul. jangka panjang lah ya. Betul. Nih masalah tadi panci, idealnya nih boleh bocoran dong panci di parent itu idealnya rate-nya berapa ke berapa gitu? Atau mungkin kalau home-nya sekian perkiraan atau away-nya ada nggak bocor? Biar ya mudah-mudahan nanti para pelihat dari YouTube YAI mungkin nih mau nih gabung nih ke parent nih karena sudah ada tergabung, karena kan beberapa komunitas juga pasti akan idealnya beda-beda gitu. Nih kalau di Parent United tuh seperti apa nih? Boleh dibagikan. Mang Jack biar Oke, yang jawab. Mang Jack kan gimana? Kalau di parent sih kita kan home base-nya di Inspire ya, Oke, di Inspire. Nah rata-rata kita tuh di HTM di Panci 60.000 Kang Dud. 60.000 Kang Dud. Dan 60.000 itu jangan salah. Oke. Kita punya suatu program nih. Apa nih? Biasanya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali apa tuh? Setelah kita main bola, berkeringat, berpeluh lah istilahnya. Nah setelah itu lalu kita perbaikan gizi. Oh, lebih ke ritual kayaknya ya. Betul. Ada perbaikan gizinya Kang Dud di situ. Jadi kita ada program botram. Oh, botram. Setelah main bola itu. Ini hasilnya apa? Oh. Ini hasil program. Ya, berarti Bapak order lama ya, Pak, sampai seperti Pak. Ini order baru kayaknya rata-rata semua. Nah, seperti itu konsep dari kita. Ini udah kecetus sudah ada lama dan kita berusaha mempertahankan program itu agar chemistry para member itu nggak cuma di lapangan aja tadi, di luar lapangan juga kita ya senda guraunya nyambung gitu. Berkesinambungan di tempat makan itu gitu. Dulu mah kita seringnya di lingkungan Inspire ya dulu ya. Cuman kebetulan ada member yang masuk, kebetulan dia punya rumah makan, sebutin aja gitu. Ya. Sebutin aja. Boleh dong. Bapak Acik dengan Acik. Alika Cafe. gitu. Kebetulan posisinya dekat di di Inspire juga. Jadi kita makannya di situ biasa sekarang gitu. 2 minggu sekali biasanya. Jadwal kita seperti itu. Begitu Kang Lud. Oke. Jadi itu lebih ke ritual khasnya Parent United. Betul. Kurang lebih 2 minggu tuh sudah 60.000 tuh idealnya dapat makan ya. Betul, di akhirnya. Betul. Itu lelenya komplit atau kepalanya nggak ada atau daging Buntutnya. Aduh. Emang SPPG ya. Oke, berarti itu lebih ke ritual. Betul. Oke, ritualnya unik ya. Selain ritual 2 minggu sekali makan nih setelah beres makan, ada hal-hal yang lain khasnya parent? Apa nih selain makan? Ada nggak? Apakah ritualnya away sering kemana atau ada hitungan kalau away itu harus perhitungannya berapa bulan atau berapa minggu gitu? Ada nggak khasnya dari parent? Kalau sekarang ini ke belakang-belakang belum ada konsep untuk kita kalender khusus untuk away per berapa minggu sekali atau per berapa bulan sekali. Cuman ke depan kita akan membuat kalender minimal kita dalam 2 bulan kita harus ada away. Gitu. Harus ada away. Nah, dan karena kita ini orang membersnya rata-rata high risk, balik lagi tadi harus digarisbawahi ya. High risk bukan hanya sekedar kolesterol asam urat tapi lutut juga. High risk, high profit. Ya dong, kalau nggak high profit ya tahu lah kondisinya. Jadi kita mengkonsepkan dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali setelah nanti Lebaran kita akan membuat konsep. Kita akan melakukan away di lapang rumput asli gitu karena bukan rumput tetangga ya. Asik. Aduh bahaya itu mah obrolannya dewasa ya.
ketum ini bahaya ini. Ini emang Bisa ini. mengganggu keharmonisan rumah Ya, tangga. betul. ini. Pokoknya harus jauh-jauh lah. Gitu. Jadi emang ke depan setelah Lebaran ini kita sudah mengkonsepkan ada kalender khusus per 2 bulan atau 1 bulan sekali kita akan melakukan away. Oke. Harus dilakukan away di rumput asli. Asli. Karena untuk menjaga konsistensi lutut Oke. para bapak-bapak ini. terot kaki. Jangan dimanja dengan sintetis ya. Ya, itu. Oke, tadi kan sudah dilakukan tuh away juga. Kira-kira sering atau tempat mana saja sih yang pernah teman-teman Parent United away gitu? Di lokasi mana saja sih yang sering? Atau beberapa kali di mana? Ya, enggak. Betul dulu lah. Oh, tuh. Ya alhamdulillah kemarin kita malah mencoba ke luar kota ya, ke daerah Subang, kita alhamdulillah ke daerah Purwakarta juga sudah. Nah, kemarin yang masih baru kita malah di Stadion Legend ya, Stadion Siliwangi. Alhamdulillah beberapa kali malah malam hari. Terus terakhir di Sabuga. Ya, oke. itu juga alhamdulillah kita bisa internal, jadi di bulan puasa juga. Oh. Di bulan puasa kita masih aktif, Kegiatan. masih ada kegiatan gitu. Jadi semoga itu menambah Silaturahmi lah ya. silaturahmi, tambah sehat juga. Oke. Gitu. Away ya, away itu internal juga. Ya. Wah, ini kayaknya bocoran uang kasnya gede nih sampai berani-beranikan away gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, uang kas aman lah ya. Aman. Aman. Purbayanya nggak hadir. Ah. Purbayanya nggak hadir. Karena kan saya dapat isu-isu walaupun beberapa dengar-dengar beberapa komunitas bola itu hancurnya itu karena dari segi keuangan tuh, dari manage-nya, keterbukaan dan lain. Tapi parent selama ini kondisinya seperti apa dalam kondisi keuangan kasnya? Kondisi keuangannya ya itu tadi, kalau pertanyaannya banyak yang hancur karena atau banyak yang bubar gara-gara sistem keuangannya, betul memang banyak. Akhirnya kan kita berkonsep bahwa harus ada organisasi dulu. Oke. Dibikin dulu struktur organisasinya. Nah, kan nanti saling melengkapi, saling mengawasi, saling bertanggung jawab, sehingga pada sistem itu, sistem keuangan dilaporkan berkala, transparansi gitu, dari yang hadir berapa yang masuk, terutama buat lapang, kemudian ada sisa itu yang dikumpulkan beberapa tahun ke belakang, sehingga akhirnya lumayan terkumpul dan bisa membuat acara lebih baik ya. Tadi dibalik lagi kata Sekjen, ada acara setelah main bola, ada acara makan, ada acara keluar makan di restoran dan lain sebagainya, itu uang dari uang kas gitu. Berarti salah satu tujuan dibentuk organisasi itu biar terjaga juga, salah satunya adalah si keuangan itu ya. Betul. Menjaga yang sudah baik gitu sampai selama ini gitu. Betul. Karena kan banyak tuh di konten-konten di YouTube, IG, ya di Facebook, ya banyak si komunitas bola itu hancurnya kayak gitu, bayar tapi udah berapa bulan kemudian ya uangnya kemana gitu ya. Ya, betul. Itu balik lagi, bendaharanya galak. Oh. Jadi baru ini belum ganti baju, panci. Oh gitu ya. Oh, enggak Tom. Kalau sekarang ini lebih parah lagi nih. Kenapa? Bendahara kita ini. Yang Game aja belum terlaksana game. 3 hari sebelum game aja udah ditagih. Oke. Silakan Panci. Ini ada salah satu orangnya yang membuat ini menjadi seperti ini budayanya. Kang Iden. Kang Iden. Oh itu main gimana ceritanya tuh? Gara-gara itu kita jadi Aduh. Tapi bagus sih sebenarnya ya. Bagus ya. Ya, ada positifnya Jadi, buat bendahara, nggak ya. terlalu Ya, betul. Jadi nggak terlalu stres. jadi budayanya jadi lebih baik. Jadi ya contoh seperti ini ya. Main itu hari Selasa. Betul. Selasa malam kita main. Kang Iden ini dia dari hari Sabtu sudah bayar. Jadi ngikutin yang lain gitu. akhirnya ngikutin. Akhirnya secara Kang Iden terpaksa. ini newborn, anak baru banget. Anak barunya, tapi memberikan contoh yang baik ya. Contoh yang baik atau enggak tuh? Sebenarnya sih ya kalau kita mau jujur sih nggak baik juga lah ya. Maksudnya takutnya nggak jadi gitu, tapi uang sudah keluar. Ya. Tapi itu bisa jadi kunci supaya dia datang gitu Ya, ya. betul. Kalau kita bicara positif ya memang sangat bagus karena untuk meringankan kerja
bendahara ya. Bendahara karena kalau kita ini setelah main enak ganti baju, santai, jalan, pulang, minum. Kalau bendahara enggak. Pance sambil nungguin uang masuk gitu. Itu biasanya panci itu tunai, transfer atau kris atau apa nih yang Tunai biasa dan dibayar? transfer biasa. Oh, dua metode itu. Biliar Ya. giro juga boleh. Oh, giro bisa. Tapi satu lagi tuh gimana? rapel. Rapel. Itu sampai pernah kejadian nggak di parent rapel gitu rame nggak atau nggak? Alhamdulillah sih nggak ada ya, nggak ada. Alhamdulillah lancar-lancar ya. Paling mungkin karena lupa aja, tapi berikutnya dia udah selesai. Oke. Nggak ada alhamdulillah. Mungkin tujuannya itu ya biar ditagih terus menerus tuh supaya teringat bahwa dia punya kewajiban Nah, gitu. Iya, Betul. betul. Tambahan bukan Boleh. ya tadi ya. Kenapa kita harus harus ada organisasi dan kenapa menurut Kang Dude tadi banyak komunitas pan football ini hancur gara-gara salah satunya mungkin dari keuangan. Betul. Mungkin karena gini ya, karena ada aturan-aturan main yang tidak tertulis yang mereka laksanakan. Nah, tapi dengan adanya organisasi ini kita tuangkan seluruh aturan-aturan main kita dalam dalam struktur organisasi, dalam ADART kita, bahwa salah satunya mungkin bendahara wajib menyampaikan seluruh laporan keuangan secara berkala. Nah, karena kita sudah secara tertulis, maka member ini berhak untuk menanyakan informasi tersebut. Gitu. Tapi kalau secara tidak tertulis ada rasa nggak enak mau nanyakan keuangannya ada nggak sih, kas berapa sekarang dan sebagainya. Dan kecurigaan itu biasanya menjadi bumerang lah ya. Bumerang, betul. Ben bumerang. Ya. Ben. akan jadi borok yang makin membesar biasanya. Tapi kalau seandainya kita ada aturan mainnya dan member sini tahu aturan mainnya A, aturan mainnya B, mereka bisa menanyakan dan mereka punya hak untuk menanyakan itu. Gitu. Bapak Segi ini terbiasa punya ormas ya, jadi tata bahasanya gitu ya. Betul. Bapak ormasnya apa? Bahaya ini kalau disampaikan bahaya ini. Warnanya warna apa, Pak? Oke, tadi kan lebih ke keorganisasian nih, yang lebih drama-drama nih, khasnya atau drama di lapangan khasnya dari teman-teman Parent United apa sih? Ada nggak drama-drama lapangan? Apakah hal-hal kayak lucu sampai ada yang berantem atau sepatu jebol atau apa salah kostum, ada nggak hal-hal drama-drama di lapangan untuk teman-teman Parent? Apa saja sih? Yang paling unik gini Kang Dud. Ya. Ketika kita versus dan ketika kita internal. Internal, oke. Nah, biasanya kalau versus ini harusnya ke lawan kita lebih kencang gitu. Yang aneh di Parent tuh ketika internal, nah itu tensinya luar biasa. Harga diri berarti ya? Betul, harga diri. Salah satunya sama harga sepatu. Kang Dude pernah mengalami. Oke. Dan setelah internal itu kita pasti ada aja yang cedera gitu, baik. Ya salah satunya Kang Dude lah yang mengalami gitu. Entah kenapa ya. Tensinya kalau lagi internal tuh kayak wah, luar biasa gitu kalau internal, betul. Oke, jadi kalau sama versus itu kalau saya lihat jadi tensinya terbatas ya. Mungkin ada yang beberapa orang. Tapi mungkin kalau internal tuh hampir semua tensinya itu kenapa bisa kayak jadi gitu tuh? Menjaga harga diri dan harga sepatu. Jadi menentukan gitu harga sepatu. Oke. Sebenarnya menyelamatkan diri aksi bullying aja. Ya kalau kita friendly match dengan tim lain, kalaupun kita kalah sudah gitu. Di lapangan sudah selesai ya. Di lapangan sudah selesai, tidak ada bully-bullyan. Karena lawan mungkin tidak akan ngebully, Pak. Betul. Kang. Tapi kalau kita mainnya internal, setelah kita kalah di lapangan, itu minimal seminggu kita akan dibully terus kalau kita kalah. Dengar-dengar ada yang sampai 1 tahun gitu ya? Ada. 2025 sampai 2026 kan ya? Betul. Iya. Makanya akhirnya setiap kita agak internal pasti aja yang cedera gitu. Termasuk saya. Sepatunya sekretaris nempel di kepala saya. Jadi serunya gitu. Jadi nggak selesai setelah internal match itu nggak selesai 1 minggu, masih rame dibahas di grup itu. Jadi akhirnya nambah yang tadinya kurang kenal, kurang akrab jadi akrab, itu salah satunya. Betul. Dan setelah internal juga kita seringnya ngumpul gitu. Malah diupayakan
di lain waktu, tidak hanya setelah main bola, di acara lain waktu seperti ngumpul buat ngobrol-ngobrol gitu. Itu juga diupayakan atau kita udah konsep ada acara seperti itu supaya saling mengenal. Jadi di lapangan sebenarnya kalau kenal dulu di luar pasti chemistry di lapangan dapat gitu. Ya. Oke. Barangkali. Terus tadi kan hal-hal menarik. Ada lagi tambahan? Cukup. Oke. Jangan lupa ya, tadi walaupun internet sebegitu kerasnya tetap dalam koridor kita silaturahmi keluarga dan tetap dalam konteks ya bercanda gitu ya, fun gitu. Keras di Jadi lapangan. iseng-iseng aja lah ya. Keras di lapangan, lembek di luar gitu. Tapi rame ngalah di grup gitu terus-terusan. Oh, terus-terusan. Rame, Kata makanya saya itu. juga minimal 1 minggu itu akan dibahas Kecuali terus. ada match baru lagi ya. Ya. Agak berkurang lah ya. Ya. Oke. Terus untuk bagaimana nih cara ngebentuk parent ini supaya lebih solid, guyup yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengurus terhadap si member-membernya. Apa saja nih? Supaya mungkin ini bisa jadi role model atau bisa buat renungan teman-teman member di parent nih. Ya. Apa saja nih yang dilakukan? Ya, salah satunya itu tadi. Setelah main bola kita ada acara makan gitu ya. Makan bareng, malah nggak di lapangan, di luar kita gitu kok. Karena lebih waktunya kan lebih leluasa. Atau kita dibagi ada acara makan khusus. Satu itu, kedua kalau pas mau mau away gitu. Kan biasanya siang. Nah, ketika jam 12 atau jam waktu makan siang kita berhenti makan bareng dulu. Nah, salah satunya itu yang membuat kita lebih saling mengenal. Lebih saling akrab karena kan ini heterogen ya akhirnya. Itu karena membuka si komunitasnya membuka dari siapapun yang mau. Nah, dari tidak saling kenal akhirnya saling kenal, saling dekat gitu. Ya ujung-ujungnya silaturahminya lebih baik lah. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Oke, itu dari ketum, dari sekjen, Pak Per. Ya tidak jauh berbeda sih ya. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi antar member itu ya memang kita tidak hanya berkegiatan di lapangan saja. Jadi di luar lapangan juga kita selalu berkegiatan gitu ya. Terutama yang paling intens itu adalah kita mengadakan acara makan bareng ya. Itu mungkin yang paling intens ya. Kita di momen yang paling intens kita dengan di keluarga pun kan biasanya yang momen yang paling intens itu kan makan bareng ya biasanya gitu. Makanya kita akan selalu konsisten dan mungkin sampai ke depan juga akan tetap dijaga momen makan bareng gitu ya. Bercengkrama bareng gitu. Karena memang tidak cukup dengan hanya sekadar kita bercanda-canda di lapangan saja gitu. Itu. Dan memang mungkin ke depan kita akan ada beberapa kegiatan-kegiatan di luar main bola yang memang tujuannya untuk lebih mempererat lagi chemistry dengan di membernya antar member ini gitu, Pak Dut. Itu kalau dari kita sih sejauh ini ya gitu. Ya kemennya kepengen bahwa kita tidak hanya suaminya gitu. Betul. Si istrinya juga udah mulai beberapa kan akhirnya yang tadinya tidak kenal saling kenal, malah kita mungkin kedepannya ada gathering bukan buat bapak-bapaknya aja. Saya pengennya sih sama keluarganya gitu. Jadi itu yang tadi kata Pak Sekjen, silaturahminya yang dikedepankan. Biar tahu lah ya bahwa suaminya itu emang main bola tuh benar-benar main bola gitu itu, ya. Jadi ada ada watching gitu ya. Betul. Jadi kemana nih si bapak-bapak teh beneran nih main bola atau henteu? Biar tahu bahwa karakter Pak Ketum tuh seperti apa. Pak Sekjen berkata dilanjut atau enggak gitu. Gitu. Jadi tapi ujungnya kan akhirnya saling kenal lah gitu. Ya, gitu, betul. Itu barangkali mudah-mudahan ini bisa terlaksana lah. Oke, dari Pak Jaka nih hal-hal apa saja nih yang cara supaya komunitas, mungkin Pak Jaka juga mengalami tadi yang sudah dibicarakan dari Pak Ketum, Pak Sekjen, mungkin mau nambahkan. Nah, yang serunya itu juga ternyata dari member itu kita juga kan kita nih kebanyakan nih orang KBB ya. KBB. Karena domisili si home kita di Inspire. Tapi ternyata
berjalannya waktu, jadi member-member kita itu Pak Kang Dud, jadi nggak hanya di KBB, ternyata ada yang paling jauh juga di Cililin. 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 Cili, Pak Asep Cili. tuh, Pak Asep Cililin. Sering. Yang di Bandungnya, Bandung Timur itu Pak Madi paling jauh. Pamadi. Ada di Bumi Panyilekan. Panyilekan. Heeh. Ujung lah ya. lamun di dia. Betul, ujung. Dan serunya juga orang-orang timur ini punya base camp juga Oke. di tempatnya Pak Madi ini nih, di tempat Tempat kerja lah ya. tempat kerja di Cikaso, make produk di situ. Mereka pada ngumpulnya di situ gitu. Jadi komunitas kita tuh memang kalaupun kita mau nongkrong di Bandung, pasti di sana mereka ngumpulnya gitu, di tempat kerjanya Pak Madi gitu. Kemudian yang terakhir yang mungkin kedepannya akan rutin, yang bisa makin ngeratin kita, nonton bareng Persib kemarin Ya. ya, terakhir gitu. Kemarin kita mau coba, kemarin udah ada beberapa lah, udah mulai jalan ya. Insya Allah kedepannya kita silaturahmi juga di sana gitu, di stadion gitu, sambil nonton pertandingan Persib juga gitu. Gitu kemungkinan Kang Dud. Calo berartinya ente. Ya, saeutik lah calon nama. Oke. Saya tahu itu kan ada jersey. Kira-kira Parent United itu udah punya berapa jersey nih? Oh. Kalau dari awal mungkin kalau dihitung sampai sekarang Jersey pertama warna apa tuh? jersey pertama warna putih, Putih. merah. Nggak, Putih merah. Dari awal yang paling awal. Oke, putih merah. Putih Terus merah, jersey kedua merah. merah. Nah, itu udah ada dua. Merah yang ini atau beda? Beda. Oh, beda. Terus yang ketiga? Ini Orba. Terus yang ketiga? Udah. Nah, di zaman saya awal itu baru dua jersey. Oke. Tiga, sorry. Ada warna putih lagi. Putih lagi. Ha-ha. Oke. Terus Nah, selain dilanjut itu berlanjut ke warna-warna ada Kuning. ada kuning 4, terus putih lagi. putih lagi 5. Putih hijau. Oh, putih hijau Putih 5. dan hijau. Putih Putih dan sepaket. hijau. Udah 5 nih. Terus Iya. Terus Merah, Merah, biru. Terus kuning terakhir kelabu gitu. Meji ku hibini atuh eta mah. terakhir itu Macan Tutul. Oh, macan tutul. Karena ngambil momentum yang Kemarin. kemarin Macan Tutul. Oh, yang hilang di Bandung Barat lah ya. Tiga ini. Momen itu yang diambil. Momen itu diambil. Jadi kita nambah lagi untuk 2026 ya, versi 2026 itu Macan Tutul dan belang lah ya. Belang ya. Belang, Ya, ya, belang. belang. Belang jupe lah Gitu. mirip-mirip Jadi jupe. kita itu setiap tahun dari tahun 2024 selalu kita mengeluarkan jersey per tahun. Wih, Gitu. jadi programnya salah satunya adalah jersey per Ya, tahun tuh. betul. Nah, ini saya yang pakai ini adalah jersey tahun 2025. 2025. Itu ada lagi jersey yang 2026 yang baru kemarin, yang ngambil momentumnya itu Macan Tutul ya. Oke. Gitu. Kan jersey parent. Kalau saya lihat di sini ada beberapa tulisan sponsor. Ini nerima sponsor juga nih untuk mengurangi seperti apa gitu. Woi, sangat terbuka lah, Ah. sangat terbuka sekali sponsor gitu. Mangga silahkan mau produk-produk Oke. olahraga, non olahraga pun Nah, kita terima. Untuk sponsor ini dari teman-teman parent mengalami kesusahan atau mudah gitu untuk yuk siapa yang mau jadi sponsor nanti kita cantumkan di jersey-nya, mudah atau seperti apa? Boleh ceritakan. Atau susah? Mungkin dari 2025 susah, sekarang mudah atau gimana? Kalau mendapatkan sponsor, karena sejauh ini sponsor ini adalah member itu sendiri. Oh, member juga. Ya, karena member kita ini multi background ya, menurut latar belakang, ada yang PNS, ada yang mungkin TNI Polri, juga ada yang dari profesional gitu, ada yang wira swasta juga. Nah, rata-rata memang yang masuk ke kita ini dari member-member yang mempunyai bisnis gitu. Mungkin boleh saya sebutin Oh, satu-satu boleh, ya, boleh. jersey Memang saya ini. member multi talentan lah. Talentan ya, segala bisa gitu ya. Nah, ini jersey 2025. Ya. Yang paling depan itu ada, mungkin teman-teman tahu lah dengan Wah. logonya ya. Gen Z sama milenial pasti tahu Pasti lah. tahu lah. Kalau baby boomer pengolah di sana gitu. Ini pinggir-pinggir. Nah, ini namanya adalah Shelter. Shelter Bandung. Oke. Pastilah teman-teman yang gen Ya, milenial Gen Z lah ya. Kalau di membernya kok Tommy itu. Ya, Oh, Tommy. Oh, Pak Tommy. Ini apa nih ya?
Enfield Flora. Enfield Flora ini Pak Aan. Pak Aan. Bidang bisnisnya landscape. Taman. Oke. Gitu. Kalau ini bidang bisnisnya tadi belum disebutkan ya. Bidang bisnisnya entertain. 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 Ayam piknik. Ayam piknik. and Piknik crispy. kemana cerita? Nah, ayam Ciwidey. piknik ini Resa. Paresa. 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 Dia di ayam Ayam tepung. tepung ya. Ayam tepung. Ayam tepung. Itu di belakang tuh ada apa aja, Pak? Di belakang ada Ada nama. Peri. Di sini ada siapa aja? Tolong, Pak. Kosong. enggak. Ada. di bawah. Ada Lapak Cai Banjur Baraya sama Skyline. Skyline. GPS Tracker. Skylink. Ah, eta. Sorry. Skyline. Ya, Skylink. Itu semuanya dari member juga. Itu pada saat dicantumkan sponsor itu dari 2025 atau dari sebelumnya juga ada? Atau baru-baru 2025 dicantumkan? Sebelumnya sudah ada. Oh, sudah ada juga. Betul. Itu. Oh, ada berarti dari awal. Yang saya tahu dari kuning, yang warna kuning sudah ada. Terus merah biru ya. Merah enggak, yang apa namanya? Putih Hijau. hijau juga ada. Sekarang juga ada, yang terakhir juga yang macan tutul sama belang juga ada. Oh, ada. Jadi tiap jersey kita pasti nempelin logo-logo sponsor kita gitu. Dan kebanyakan masih dari member kan, Dun. Oke, dari member. Oke, tadi dari jersey sudah, terus kira-kira nih program lanjutan yang masih dipersiapkan oleh pengurus apa saja buat teman. Tadi kan salah satunya adalah gathering. Selain gathering, ada lagi nggak program lanjutan untuk si teman-teman member ini? Selain gathering, apakah dipersiapkan mungkin tadi karena ada bidang usaha, ada rencana seperti apa? Mungkin ini biar didoakan para penonton gitu. Gimana nih? Ya tuh. Oke. Jadi konsep kita dari awal dibentuknya organisasi Parents United ini adalah mungkin produk utamanya dari Parents United ini adalah Pan Football. Ya. Tapi kita tidak hanya ruangnya hanya di Pan Football aja. Oke. Tapi kita akan memperluas juga si komunitas ini karena dia multi background ya. Kita ada di situ di divisi bisnis. Nah, artinya apa? Jadi kita mengusahakan supaya antar member ini bisa berkesinambungan, ada kerjasama secara bisnisnya juga. Oke. Gitu. Contoh mungkin lah ya, ada mungkin teman-teman yang bisnisnya di konveksi ya. Konveksi. Nah, konveksi. Ada beberapa Mungkin ya, dikit. nah kita akan promosikan nih bidang kerja salah satu member kita ini di konveksi. Nah, kita akan promosikan di member-member di parent ini apabila ada teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk Produksian lah ya. produksi baju, apa dan sebagainya untuk usahanya, ya kita bisa disambungkan dengan salah satu member yang Kerjasama lah ya. Ya gitu. Nah, Oke. jadi artinya adalah apa sih manfaat kalau kita bergabung dengan Parents United ini? Bukan hanya sekedar main bola saja. Betul. Jadi hanya itu sangat kecil lah ya manfaatnya gitu. Tapi ada manfaat lebih kita bisa selain hanya main bola, mungkin secara bisnis bisa bertumbuh ya, secara bisnis bisa bertumbuh, mungkin yang profesional juga mungkin bisa lebih banyak linknya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ke depan itu bukan hanya sekedar main bola saja. Nah, di lainnya karena salah satu member kita juga ada yang bergerak di bidang event organizer gitu. Nah, jadi kita akan mencoba ke depan untuk mengadakan program-program yang bersinggungan langsung dengan sepak bola. Oke. Ya, katakan kita akan mengadakan event laga-laga U40 lah katakan contohnya gitu. Ya, kita sebagai panitianya dan lain sebagainya, dan kita akan mencoba menjalankan itu secara profesional mungkin karena dengan multilatar belakang ya. Oke, gitu. keren. Ya Mas saya sih kita punya orang profesional di event organizer mengadakan sebuah itu kan gitu. Dianggurkan gitu. Sambil ngecek bener ente gitu. Gitu. Jadi intinya semuanya kita ajang manfaat. Oke, ajang manfaat. Sepakat. Gimana tuh? Termasuk juga nanti enggak hanya usia lanjut ya. Betul. Gitu. Kita juga ingin berkontribusi untuk tumbuh kembang anak-anak Indonesia, khususnya yang berminat di sepak bola gitu. Mungkin kedepannya kita mau bikin
katakanlah liga atau event atau festival yang mudah-mudahan itu bisa berkontribusi untuk kemajuan sepak bola anak. Wih, Betul, keren, itulah keren. ininya. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan. segera terlaksana ya. Oke teman-teman ya, kita doakan mudah-mudahan program lanjutan dari Parent United dikabulkan dan Amin, itu karena amin. bermanfaat dan berdampak pada kita semua. Amin. Oke, selanjutnya ini nih, tadi hal menarik sudah disebutkan juga, tapi saya ingin menyerahkan hal menarik masing-masing menurut Pak Ketum, Pak Sony, terus Pak Pei sebagai sekjen, terus Kabid Peralatan dari Pak Jaka. Hal menarik selama ini ditemukan di teman-teman member, apa yang unik atau menarik, kejadian apa saja? Masing-masing ya, harus beda-beda nih. Kira-kira Pak Sony atau Pak Tum, hal menarik karakter teman-teman atau lagi main bola seperti apa kejadiannya yang bikin orang penasaran gitu. Apa? Ya sebenarnya banyak ya hal-hal yang unik. Kita kadang-kadang lupa usia kalau udah di lapangan. Oke, lupa usia ya. Lupa usia gitu. Contohnya seperti apa nih lupa usia maksudnya? Contoh nih, misalnya bola masih dikasih bola-bola kencang Oh. yang lari gitu, udah tahu gitu, udah bangkotan masih aja dikasih. Tapi itu seru itu serunya gitu. Akhirnya ya apa namanya? Jadi setelah itu kan saling ledek-ledek kan, bola segitu aja nggak kekejar. Oke. Gitu, saling ledek. Dan yang paling bebas berkomentar tuh yang di pinggir lapang nih. Oke, Temannya betul. Ya, masih belum main ya. belum main tuh. Netizen. Itu bullyingnya luar biasa. Itu bisa dilaporkan ke Komnas HAM. Itu ke bagian Dewan Penasehat. Oke, Ya. itu dari Ketum atau Pak Sony. Dari Sekjen nih Pak Pei, apa nih hal-hal unik menarik? Kalau saya ya ada beberapa ya, Ya. Kang Dude. Ya. Ya. Pertama mungkin dari Ketum ya. Jadi Ketum ini dulu paling sering ngegolin. Oke, golin. Dulu waktu udah lama atau Olah gitu. baru-baru lah. Baru-barulah. Jadi apa yang membedakan Ketum ini yang dulunya sering ngegolin jadi enggak? Ternyata Ternyata apa nih? kuncinya ada di sepatu. Oh, ngaruh ya. Ngaruh. Oke. Jadi kode begitu. Jadi Ketum ini kalau pakai sepatu lokal, Lokal. dan jelek, Oke. itu ngegolin. 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 Tapi kalau pakai sepatu yang merek internasional, Mahal mahal katanya. katanya. Saya nggak tahu juga ya. Ya, betul. Gitu. Beli second. Kalau nggak salah itu azab. Ini kenapa Azab, bilang Bun. second? Karena ditayangkan Betul. takut istrinya tahu. Itu justru. Kan kalau suami itu lebih baik bukan minta maaf ya daripada izin kan mending minta maaf. Ya. Maaf. Terus apa lagi nih, Pak Pei? Setelah ganti sepatu itu, Kang Dude Langsung langsung drastis. Bandul gitu. Kering ya. kering, nggak ada gol sama sekali. Jadi Mungkin. alasannya dari sepatu ya. Itu satu ya. Oke, lagi. Nah, yang kedua, ada salah satu member. Si member ini itu kalau main tidak lebih dari 10 menit. 10 menit. Oh, tidak lebih dari 10 menit. Karena kan idealnya satu kali Sebentar, sesi itu sebentar, 20 sebentar. lah ya. Main di mana ini? Main di Di mana? lapang, Oh, Pak. di Di lapang, Pak. Bahaya. Di lapang, Ya Pak. kan? Ya, pemirsa bisa lihat sendiri kan bagaimana cengosnya Nah, ketua itu kita. makanya kita pilih ya. Ya. Tidak lebih dari 5 menit. Kang Dude ya. Inisial, Inisial depannya T, belakangnya A, tengahnya O, ada H-nya. ada hanya. Itu bukan inisial, Pak. Nama lengkap itu, Pak. Sehat, Pak Toha? Ya. Tidak lebih dari 10 menit lah mainnya. Dan itu kalau sudah main udah 5 menit lah. Makanya ke bagian ke bagian Tapi, alat. uniknya, Nah, apa nih? uniknya walaupun main hanya 5 menit Tapi selalu ngegolin. Wih. Ketum pun Ya, kalah lah ya. habis dibully sama Betul. beliau. Yang main selalu full ya, full time terus main dari awal sampai akhir line tidak up. pernah diganti. Line Line up up. utama juga. Dan Tapi kalah sama Pak main. Toha. Tom Haye Oh. Asik. yang hanya 5 menit ngegolin. Oh, Bayangkan. keren Pak Toha. Keren. Terbayangkan rekan-rekan gimana mentalnya ketua kita ini kalau dibulinya. Woi, beban moral lah. Itu unik. Kalau menurut saya unik sekali. Bener, asli sangat unik sekali. Jadi bola itu bukan
Masalah atau hanya nyari bola, Betul. tapi bola nyamperin ke Oh, cinta dia. itu mungkin rezeki lah ya. Ya. Oke. Mungkin ada Rezeki anak Blitar. itu mungkin pengaruh dari ya kejujuran ke istri ya. betul. Dan, Kalau menurut saya. dan emang baiklah orangnya gitu ya. Baik, Beda sama Tum ya. Ya balik lagi mungkin ya. Wah, Pulang ribut ini. Oke, itu dari ketua sudah, sekjen sudah. Nih dari Pak Jaka nih, ada nggak? Uniknya apa ya? Paling yang kejadian unik apa ya? Intinya sih nggak terlalu banyak teman-teman kita yang pundung nggak sih? Karena di pertandingan kita kan sering teriak-teriak, sering sering ngebully lah gitu. Jarang sekali sih yang pundung karena mungkin tadi mereka sudah sama-sama tahu, sama-sama paham dengan karakter kita masing-masing gitu. Jadi ketika kita kalau ilah katanya ngebully gitu, mereka nggak masuk hati gitu karena udah tahu gitu tujuannya kemana. Seperti itu sih Kang Dut paling. Oke. Dari saya Nggak masuk hati, masuk dompet. Masuk dompet tapi terus dibahas di WA grup ya. Bahaya. Oke, sebelum kita tutup nih, kita ada games ya. Kira-kira tolong dijawab cepat antara ketiga nih, apakah sudah bonding atau tidak nih. Misalnya kalau kata saya lari, jalan, nanti langsung saya bilang jawab bareng-bareng, apakah yang duanya lari atau semua jawab lari atau oke ya. Kita game bonding dengan teman-teman parent nih. Siap. Siap. Oke, bareng-bareng. Kalau saya bilang jawab bareng ya. Jangan lihat. Siap. Yang pertama, main malam atau main sore? Jawab. Malam. Malam. Kompak nih. Kuli unggul Kang Kuli Dut. unggul. Games kedua sama ya, pertanyaan kedua. Siap. Sepatu lokal atau sepatu interlokal? Jawab. Interlokal. Oh. Ini curiga emang sepatunya interlokal semua ya. Oh. Tapi kan tadi ngaruh. Kalau interlokal tuh ketum pada nganggogolin atau gaya we hungkul gitu. Nanti Sebenarnya balik lagi, nanti balik kalau lagi. menurut kita sih, kalau analisa kita Bukan semua ya sepatunya. rata-rata menganalisanya sebenarnya bukan karena sepatu Betul. sih. Oke. Masalah kejujuran dari mana itu sepatu sih Oke, sebenarnya. iya. Karena saya lihat sekjen yang seling ganti-ganti sepatu tuh ya. Iya. Jadi itu. kalau nggak enak, kalau nggak enak langsung. dia lolos dari lawan, dia langsung ganti sepatu ya biasanya. Oh itu pinter itunya Tahu. bohongnya pinter itu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Menang tapi main jelek atau kalah tapi main cantik? Jawab. Kalah main Kalah cantik. Kalah tapi main cantik. Tapi kan harga diri itu. Sampai kalah gimana? Minimal tidak dimarahin coach aja. Oh, oke. Jadi main lebih baik Main ya cantik. kalah lah tapi main cantik. Tapi dipuji sama coach ya atau nggak dimarahin. Minimal ya? tidak diteriakin sama coach. Oke. Harga diri itu kalau di coach. Siap. Oke. Selanjutnya, siapa pemain paling terbaik saat sekarang di Peren? 1, 2, 3. Doan. Doan. Oke, Doan. Kenapa tuh Doan? Yang paling banyak ngegolin sih. Oh, banyak gegolin. Banyak ya. golin, banyak asis juga. Banyak asis juga. Udah larinya- gitu Doan termasuk rajin. Rajin. Rajin, Betul, ya. rajin gitu. Di away maupun di Rajin home. membohongi istri. Dan berarti berharap Doan tuh kalau Persus tuh ada ya? Ya. Ya, Berharap ya. Ya. Ya, jadi akhirnya agak ketergantungan sebenarnya. Oke. Makanya kemarin coach rada marah-marah juga. Oke. Jangan ketergantungan gitu. Betul. Ya betul. emang nggak boleh ketergantungan. Betul, Ya. bahaya kalau tergantungan tuh Kecuali susah. menggantung ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Pulang dimarahin istri atau pulang nggak dibuka pintu rumah? Pulang bisa dimarahin tuh. istri. Dimarahin istri. Oh. Pulang dimarahin istri. Pernah nggak kejadian seperti itu? Mungkin pulangnya terlalu malam atau kejadiannya apa? Marah sih enggak. Oh, enggak. Aku Baik lah ya. baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Enggak Oh, gitu. apa-apa. Bener kan? Oh, nadanya seperti istrinya itu. Nadanya Pak seperti Ketum? itu tuh. Pape gimana? Kalau saya sih enggak ya. Enggak, aman. Karena enggak Enggak salah, Enggak enggak salah. salah. Karena emang kegiatannya di sangat-sangat didukung sama istri. Oke. Gitu. Kedua juga istrinya suka main bola.
saya punya anak laki-laki 3, semuanya juga main bola semua gitu. Jadi ya tidak masalah ya mungkin, karena selama ini juga kan nggak pernah sih kayak ngebohong kayak Pak Sony. Kalau Bisa aja ya Pak Sekjen. setiap kita main bola ya, jadi saksi semua. Yes. Hanya ketum aja yang dikawal sama ibunya. Oh iya. Kita nggak pernah. betul. Kita nggak pernah. Jarang lah kita. Sebenarnya bukan nggak pernah, ada yang beberapa yang nggak dikawal, emang istrinya nggak mau ikut aja kayaknya gitu ya. Gitu. Tapi ini mah kayaknya betul dikawal. Oh, dikawal. Soalnya Owe juga dikawal. Oh, Betul. karena tanpa izin istri maka beliau nggak ikut ya Betul. kayaknya. Oke. Ya resiko orang tampan begitu Pak. Oke, orang tampan atau emang suami-suami takut istri. Oke, terakhir. Oke, kira-kira tadi kita sudah jelaskan Parent United awalnya komunitas biasa, sekarang jadi organisasi biar terorganisir dan tujuan-tujuannya tercapai. Kira-kira kriteria anggota yang mau ikut gabung ke Parent tuh apa saja supaya teman-teman yang lihat di podcast Yai ini mungkin tertarik nih gabung ke komunitas Parent United ini. Kira-kira kriteria anggotanya apa saja? Apakah harus jago main bola atau dari umur atau kudu benar-benar kudu mayar HTM atau panci atau seperti apa, boleh kriterianya? Oke, kalau yang ingin bergabung dengan Parents United ini tidak banyak syarat sebenarnya. Siapapun yang mau bergabung silahkan. Ya, cuman ya memang kalau Parents United ini tidak ada batasan usia sih sebenarnya. Tapi karena kita ini rata-rata ini di atas 35 tahun, walaupun ada yang di bawah itu beberapa ya gitu. Kita rata-rata seperti itu. Jadi kalaupun memang ada yang umur 20 tahun mau bergabung dengan Parent, ya terbayang gitu bergaul dengan bapak-bapak semua. Silakan gitu. menyesuaikan. Silakan menyesuaikan. Harus seperti apa? Ya intinya sih silakan. Kita berharapnya adalah konsisten, ya, dan tetap menjunjung tinggi silaturahmi, kekeluargaan dan sportivitas. Itu aja sih sebenarnya, tidak banyak syarat. Oke. Gitu. Ada tambahan? Sama laki-laki deh. Sama laki-laki. Oke. Kalau perempuan bahaya ya. Bahaya Pak Peri nggak pulang-pulang. Bahaya. Pas Sekjen Takut nanti istrinya semua udah hadir semua ya untuk memantau. Oke, teman-teman, ada tambahan Pak Jaka untuk kriteria lagi? Cukup? Oke. Jadi kriterianya gitu teman-teman. Itu kriteria anggota yang mau gabung ke member Parent United. Kalau untuk Persus nih kriterianya apa nih? Yang mau tanding bersama Parent apa nih? Bang Jack, silakan. Oke, buat yang mau prelimit sama kita, ya tahu kan pasti dari kita rentang usianya di U35 ke atas, menyesuaikan aja sih. Cuman kita nggak sering juga kok main sama yang usia di bawah juga gitu. Kita juga nggak nutup kemungkinan hayu aja yang mau versus sama kita. Ya paling member kita kebanyakan di U35 ke atas, ya seperti tadi saya katakan, ya menyesuaikan saja sama kita. Dan insya Allah Yang penting jangan baperan juga lah ya. Betul Kang Dut, yang penting jangan baperan aja gitu. Seperti itulah, karena kita yang tadi U35 ke atas kebanyakan gitu Kang Dut. Oke. Tadi sudah kriteria anggota, terus versus juga ya, atau cari lawan dengan ketentuan idealnya di atas 35, tapi yang paling penting adalah di lapangan boleh seperti musuh beneran, tapi setelah beres ya kita salam-salaman, karena mungkin Parent pun alhamdulillah ya belum punya kasus yang sampai rame, karena kan sekarang mudah cepat publikasi bahwa komunitas ini kadang-kadang gayanya kayak gini ya. Alhamdulillah ya Parent seperti itu ya. Karena kita kan konsepnya fun football ya. Jadi refreshing. Datang mau main bola itu kan refreshing. Jadi pulang jangan rungsing. Asik. Kade jangan rungsing. Oke, teman-teman dari Parent United, hatur nuhun telah di podcast Yai ya. Mudah-mudahan kita doakan harapan-harapan dari teman-teman pengurus Parent United, termasuk yang tidak hadir, Dewan Penasehat, ada Pak Simon, terus ada Pak Asep Semprong, coach ya. Mudah-mudahan harapan kita semua
tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ingat yang mau gabung, hayu gabung ke Parent United. Base camp-nya itu ada di Inspire Academy, yaitu di Geraha Puspa ya, Ya, pasti di Geraha situ Puspa. nanti. Dan tentunya bocoran bahwa lapangan di Inspire Academy baru rumputnya. Jadi yuk, ayo gabung-gabung ke teman-teman Parent United. Kita apakah mau jadi gabung anggota atau kita tanding ya. Itu saja teman-teman. Saya Dude Helembang, mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan. Hayu Sai, hayu Bray. Yuk bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.